you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Cahyarendra, absen 4 dari kelas MIPA 7. Saya di sini sebagai pembicara pertama. Dan perkenalkan teman-teman saya dari kelompok kami. Sebagai pembicara 2, Muhammad Aksanul Kuluki, absen 23. Dan selanjutnya R. Eliarike M, absen 27 sebagai pembicara ketiga. Dan yang terakhir, Rosa Febrianti, absen 30 sebagai pembicara keempat. Kami di sini akan mempresentasikan Kerajaan Mataram kuno dan Candi Semar. Kerajaan Mataram kuno. Secara geografis, Kerajaan Mataram kuno terletak di wilayah Prambanan, Yogyakarta. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 atau pada tahun 732 Masehi. Hal ini diketahui berdasarkan peninggalannya, yaitu Prasasti Canggal. Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Berikut adalah contoh gambar dan peta Kerajaan Mataram. Selanjutnya adalah Candi Semar. Candi Semar adalah candi yang berada di salah satu kompleks candi di Dieng. Pada sekitar pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-8, Candi Semar dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Kalingga di masa dinasti Wangsa Sanjaya. Candi Semar dibangun sebagai tempat penyimpanan perlengkapan pemujaan dan sebagai tempat penyimpanan senjata. Berikut adalah bentuk dari Candi Semar. Dan di dalam Candi Semar, ginilah bentuknya. Sebagai pendamping Candi Arjuna. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Sistem ini digunakan sejak berdirinya Mataram kuno di abad ke-8 hingga runtuhnya abad ke-11. Sistem ini dikenal dengan dinasti. Dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra, pemerintahannya dipegang oleh raja. Di Mataram kuno terdapat beberapa bagian raja, yaitu Datu dan Sri Maharaja. Baik, yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Dalam masa dinasti Sanjaya, sistem kehidupan pemerintahannya dapat diketahui dari isi prasasti Tedu atau prasasti Mantiasi, yaitu tahun 907 Masehi, yang mencantumkan silsilah raja-raja yang memerintah, mulai dari Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya, yaitu ada tahun 760 hingga 780 Masehi, hingga Sri Maharaja Diawawa, yaitu tahun 921 hingga 928 Masehi. Kemudian pada masa dinasti Syailendra, kehidupan politiknya dapat diketahui dan ada yang tertulang dalam Prasasti Boko tahun 856 Masehi. Pada saat terjadinya perang saudara dan kekalahan Bala Putra Dewa. Berikut adalah raja-raja yang memerintah pada masa dinasti Syailendra, yaitu ada Banu tahun 752 hingga 775, kemudian Wisnu tahun 775 hingga 782, yang dilanjutkan oleh Indra tahun 782 hingga 812, kemudian Semaratungga yang dilanjutkan Pramudawardhani, dan juga yang terakhir adalah Bala Putra Dewa. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi. Mata pencaharian pokok masyarakat Mataram pada masa dinasti Syailendra adalah sebagai petani, pedagang, dan juga pengrajin. Dinasti Syailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram, dan hal ini terbukti dari
adanya prasasti Karangtengah. Kemudian pada masa dinasti Syailendra, masyarakat Mataram pencahariannya adalah bertumpu pada sektor pertanian. Sistem agama. Sistem agama pada masa dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra berbeda. Pada masa dinasti Sanjaya, menurut prasasti Canggal dipercaya bahwa masyarakat Mataram kuno menganut agama Hindu Siwa. Sedangkan pada masa dinasti Syailendra dipercaya bahwa masyarakat Mataram kuno menganut agama Buddha Mahayana. Di bawah ini akan ada gambar dari prasasti Canggal dan simbol dari Buddha Mahayana. Nah, selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial dari masyarakat Mataram kuno dilihat dari dua bangunan besar, yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dari bangunan tersebut nampak menggambarkan bahwa masyarakatnya hidup rukun berdampingan. Dan jika dilihat dari relief pohon kalpataru yang dipahat di dinding Candi Prambanan juga menunjukkan bahwa masyarakat Mataram kuno pada zaman dahulu pandai mengelola lingkungannya. Lalu untuk kehidupan budayanya dapat dilihat dan terbukti bahwa masyarakat Mataram kuno banyak sekali membuat candi dan juga prasasti. Nah, selanjutnya hubungan dan perbedaan pemerintahan saat ini. Hubungan pemerintahan pada masa kerajaan Mataram kuno dengan pemerintahan saat ini tentu saja berhubungan, walaupun banyak perbedaan. Karena Mataram kuno tetap menjadi bagian dari Indonesia yang harus patuh pada peraturan dalam undang-undang. Kemudian, untuk kehidupan politik masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra berhubungan atau diperintah oleh raja-raja. Kebijakan raja-raja pada masa itu tidak bisa diganggu-gugat dan bersifat mutlak. Sedangkan pada masa ini, pemerintahan dipegang oleh presiden yang dibantu aparat negara seperti menteri, DPR, MPR, dan lain-lain. Dan juga keputusan presiden biasanya diatur dalam undang-undang. Mataram kuno yang masih relevan. Visi dan misi Rakai Pangalangi yaitu selalu menjunjung tinggi arti penting ilmu pengetahuan. Perwujudan dari visi dan misi tersebut yaitu catur guru. Catur berarti 4, guru berarti berat. Jadi artinya 4 guru yang mempunyai tugas berat. Catur guru terdiri dari 1. Guru Sudama, orang tua yang melahirkan manusia. 2. Guru Swayada, Tuhan. 3. Guru Surasa, bapak dan ibu guru yang di sekolah. 4. Guru Wisesa, pemerintah pembentuk undang-undang untuk kepentingan. Peninggalan kerajaan Mataram kuno yang masih relevan. Peninggalan kerajaan Mataram kuno sekarang banyak menjadi sarana pariwisata dan menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar. Beberapa di antaranya 1. Candi Borobudur, 2. Candi Prambanan, 3. Kompleks Candi Dieng, dan banyak prasasti lainnya. Wabah yang terjadi dan kebijakan yang dilakukan raja pada masa itu. Pada saat itu, kerajaan Mataram kuno tengah berperang menghadapi musuh terkuatnya yaitu Surabaya. Setelah setengah bulan berperang, para prajurit Mataram diserang wabah penyakit PES. Banyak prajurit yang sakit hingga meninggal sehingga Sultan Agung mengusulkan untuk menghentikan serangan dan kembali ke kerajaan. Akan tetapi, Tumenggung Martalaya tetap teguh. Ia meminta waktu 1 hari lagi untuk merebut Wirasaba Surabaya. Berikut merupakan miniatur Candi Semar dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Dari pemerintahan Wangsa Sanjaya, jadi ini memiliki nama Candi Semar dan berbentuk atapnya limasan dan memiliki 2 ventilasi cahaya di bagian depan candi ini.
memiliki dua ventilasi cahaya di bagian sisi kiri dan kanan, kemudian bagian sisi belakang juga memiliki ventilasi cahaya.